Wara itu adalah orang yang menjaga diri dari yang meragukan. Apa wara itu? Orang yang menjaga diri dari sesuatu yang syubhat. Tapi hati-hati. Syubhat itu bisa jadi untuk satu orang hukumnya syubhat, tapi untuk orang lain jelas. Iya enggak? Karena apa? Keterbatasan ilmu. Syubhat itu apa sih, Bu? Sesuatu perkara yang hukumnya masih belum jelas. Ini antara halal atau haram. Bingung dia. Nah, maka untuk orang yang punya ilmu, dia bilang ini bukan syubhat. Dalilnya jelas. Misalkan jelas haramnya, misalkan jelas halalnya. Tapi bisa jadi untuk orang lain dia dihukumi apa? Syubhat. Karena apa? Belum sampai kepadanya ilmu. Nah, maka untuk amannya apapun yang masih syubhat tadi itu ditinggalkan. Tapi menilai sesuatu itu syubhat itu tidak semua orang. Harus betul-betul orang yang berkompeten. Apa berkompeten itu? Orang yang betul-betul kapabilitasnya tidak diragukan. Itu namanya wara. Orang yang hati-hati betul. Contoh, saya sering mencontohkan ini karena ini salah satu yang paling mudah. Salah satu yang paling mudah untuk difahami. Begini contohnya, Bu. Misalkan Anda masuk masjid, Anda mau nulis pengajian, ternyata Anda bawa kertas, pulpen Anda ketinggalan. Ternyata di jendela masjid ada pulpen. Nah itu diambil boleh enggak? Bisa jadi disiapkan oleh masjid untuk orang yang mau nyatet. Bisa jadi. Jadi masjid menyiapkan, dimudahkan, dibanyakin pulpen di pinggir-pinggir sana. Sehingga kapanpun Anda mau nulis, mengakses pulpen tadi dengan mudah. Tapi boleh jadi ini punya orang ketinggalan. Yang bisa jadi orangnya ridho pulpennya dipakai, bisa jadi orangnya ikhlas pulpennya dipakai, bisa jadi dia tidak terima. Nah maka kan saat itu pulpen tadi menjadi apa? Pakai enggak? Pakai enggak? Maka mendingan apa? Ditinggalkan. Nah itu namanya wara. Dia melebihi kapasitas sekedar meninggalkan yang haram. Kalau meninggalkan yang haram itu iffah, afif. Kalau meninggalkan di atasnya yang haram, sesuatu yang masih syubhat, atau bahkan dia meninggalkan perkara-perkara makruh, itu namanya orangnya apa? Wara. Artinya dia betul-betul menjaga diri dari sesuatu yang meragukan. Sip. Hadis yang pertama. Anin Nu'man ibni Bashir. Dari sahabat yang bernama Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ahwa an-Nu'man bi isba'aihi ila udhunai. Dan Nu'man itu apa? Mengarahkan telinganya apa? Jarinya ke telinganya supaya orang-orang apa? Perhatian. Innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas. Yang halal jelas. Artinya hukum Islam itu tidak main-main, Bu. Islam itu ada salah satu mu'alaf, ini yang kami dengar ceritanya langsung. Salah satu mu'alaf itu masuk Islamnya karena apa? Karena baca buku panduan sehari-hari agama Islam. Panduan masuk toilet, panduan makan, panduan tidur, panduan hubungan suami istri. Sampai dia bilang agama itu harus perfect. Agama itu harus sempurna. Tidak bisa dibilang agama kalau tidak sempurna. Dia lihat panduan keseharian umat Islam. Masuk kamar mandi harus pakai kaki kiri dulu. Sebelumnya diawali dengan doa. Harus hati-hati karena kamar mandi tempatnya najis, tempatnya jin. Tidak boleh berlama-lama di sana. Ketika mau pipis ada caranya, ketika mau buang air besar ada caranya. Bagaimana dia istinja?
cebok, ada caranya. Sampai ketika keluar, kaki mana yang duluan, dia bilang, ini gak main-main agama ini. Dilihat lagi cara makan, pakai tangan kanan. Dia pernah belajar, ternyata memang tangan kanan itu baik. Kenapa harus pakai tangan? Ya boleh pakai sendok tapi diutamakan pakai tangan. Kok masuk sekali. Dia lihat lagi cara tidur, harus miring ke sebelah kanan. Dan itu untuk dokter jantung bagus. Kenapa? Karena jantung kita tidak tertindih. Ngerti enggak tertindih? Penyet. Iya, biar enggak jadi jantung penyet. Iya enggak? Loh, kok pas dipelajari lagi hubungan suami istri. Loh, ini kok beradab sekali. Enggak boleh begini, enggak boleh begitu. Harus begini, harus begitu. Kok beradab? Ini agama. Akhirnya dia masuk Islam, Bu. Nah, maka ketika Anda sudah Islam, jangan kaget. Loh, apa sih? Kok urusan masuk kamar mandi saja diatur? Bagaimana salim sama siapa yang boleh, sama siapa yang enggak boleh diatur. Kenapa? Innal halala bayyinun, karena yang halal itu sudah jelas. Dan ingat, apa lawannya halal? Haram. Wa innal harama bayyinun, dan yang haram juga sudah jelas. Jadi tidak ada tawar menawar dalam perkara yang jelas halalnya, dan tidak ada tawar menawar dalam perkara yang jelas haramnya. Boleh tidak ditawar? Ustadz, kita kompromilah. Katakan zina itu dibikin halal aja Ustadz. Biar keren gitu. Biar kayak manusia modern. Binatang. Apa? Binatang. Na'udzubillah min syarri dzalik. Hum kal an'am bal hum adhal. Nah, maka tidak ada tawar menawar. Kenapa? Karena dikatakan yang jelas halalnya tidak mungkin jadi syubhat. Tidak mungkin jadi haram. Dan sebaliknya yang jelas haramnya tidak mungkin menjadi syubhat dan tidak mungkin menjadi halal. Itulah kenapa orang-orang Yahudi dikatakan oleh ayat Al-Quran mereka menjadikan alim-alim mereka sebagai Tuhan. Kenapa? Karena kalau ada yang halal sama orang alimnya dikatakan haram, orang Yahudi ikut yang haram. Kalau ada sesuatu yang haram, kemudian sama orang alimnya dibilang halal, orang-orang Yahudi ikut apa? Halalnya. Maka seakan-akan itu orang alim dijadikan seperti Tuhan. Kenapa? Membuat syariat. Yang berhak bikin syariat siapa? Berarti kalau ada yang halal terus Anda bilang haram, Anda bikin syariat enggak? Bikin. Termasuk kalau ada yang haram Anda bilang halal. Itu loh, Bu. Ndak gampang memberi wis tala hati-hati. Sudah. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyin. Yang haram juga jelas. Berarti kalau sesuatu yang jelas halalnya, jelas haramnya, jangan diutak-atik. Wis terima, sami'na wa ata'na. Sip. Wa ma bainahuma. Dalam satu riwayat dikatakan umurun. Punya panjenengan ada umurunnya enggak? Wa ma bainahuma, enggak ada umurun. Langsung mushtabihat gitu. Ya. Wa ma bainahuma mushtabihatun. Dan di antara yang halal dan yang haram ada di tengah-tengahnya apa? Sesuatu yang masih remang-remang. Jadi dia bukan hitam jelas, dia juga bukan putih jelas. Itu namanya apa? Mushtabihat. Atau kalau bahasa kita syubhat. Syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang tidak mungkin diketahui jelas-jelas hukumnya oleh kebanyakan manusia. Jadi kalau orang banyak, orang awam yang belajarnya baru-baru itu ragu dia. Tapi untuk orang yang alim jelas. Boleh atau tidaknya. Itulah kenapa dalam Al-Quran ada perintah apa, Bu? Bertanya kepada ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu,
Tanyanya sama siapa? Orang yang tahu. Orang yang tahu dalam Islam dibilang alim, jamaknya ulama atau alimun atau ulama. Nah, maka kita perlu tahu diri. Ketika dikatakan di dalam hadis ini, perkara syubhat itu tidak banyak orang yang ngerti, maka ya tahu diri, Bu. Bisa jadi kita termasuk yang banyak itu, yang tidak ngerti. Maka lisannya dijaga, sikapnya dijaga, juga amalannya dijaga. Karena kita tidak ngerti, jangan-jangan kita anggap syubhat, ternyata untuk orang yang ngerti itu jelas haramnya. Maka mendingan apa? Dijaga saja. Nah, nanti berikutnya ada. Famanittaqash syubuhati, maka barang siapa yang berhati-hati dengan meninggalkan. Berhati-hati itu dengan apa? Meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdhihi, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dua yang diselamatkan apa? Agama dan kehormatan. Faman ittaqash syubuhat, maka barang siapa yang berhati-hati dengan cara apa? Meninggalkan perkara yang masih remang-remang, perkara yang hukumnya belum jelas, dan itu sikap kita seharusnya harus hati-hati. Lo untuk akhirat kok coba-coba? Buat anak aja ndak boleh coba-coba, apalagi buat akhirat. Sudah, bekicot. Bahasa Indonesianya apa bekicot? Siput. Siput, ya, saya tahu pura-pura aja. Siput ya, yang cangkangnya berwarna coklat tua kehitaman, yang biasa keluar dari got, kemudian masuk ke kebun ya, masuk ke taman depan rumah, kemudian nempel di daun. Itu, Bu, kita tidak mengingkari ada dalam satu mazhab yang memang dia halal. Saya lupa, mohon maaf ya. Kalau saya tidak salah, mazhab Imam Malik mengatakan bekicot itu halal. Syafi'i bilang haram. Kalau enggak Imam Malik, Imam Hanafi, di antara dua, mohon maaf saya lupa. Kalau enggak Imam Malik, Imam Hanafi, tapi sepertinya Imam Malik yang mengatakan itu halal. Tapi Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan mayoritas ulama mengatakan haram. Anda pilih yang halal atau yang haram? Hati-hati, Bu, ya. Untuk yang semacam itu, bukan kemudian kita bermudah-mudahan. Dengerin, ini penting. Untuk yang seperti itu, bukan kemudian kita apa? Bermudah-mudahan. Untuk siapa? Untuk diri sendiri. Tapi ketika ada orang Islam yang makan, kita husnudzon. Oh, mungkin dia ikut pendapat imam yang memperbolehkan. Supaya apa? Ketika mandang orang Islam itu pandangannya gak duso terus. Ngelihat orang yang sudah ngaji itu loh, nerokok loh. Wes ngaji mosok sih mlebu neraka. Harapannya kalau yang sudah ngaji itu kan masuk surganya bareng-bareng ya. Maka kalau untuk kita, Bu, jauh lebih selamat aslam. Bukan Ustadz Abu Aslam, bukan. Aslam. Aslam itu lebih selamat. Lebih menyelamatkan untuk akhirat kita. Long selain bekecot kan yosi akeh. Kan masih banyak yang jelas halalnya. Kenapa harus ngerebut yang sesuatu yang masih meragukan? Nah, maka untuk kita jauh lebih baik apa? Dihindari. Anda kalau tidak makan bekicot tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa kan? Atau Anda kalau tidak makan bekicot langsung kena talak 3 dari suami gitu? Kan ya enggak. Nah, untuk kita dihindari. Tapi ketika ada umat Islam sebagian yang memakannya, kalau Anda bisa nasihati, nasihati. Mbak, lebih bagus tidak. Kalau bisa dinasihati. Kalau Anda tidak kenal, Anda khawatir menyinggungnya, maka husnudzon. Bisa jadi dia ikut pendapat ulama yang menghalalkan. Faman ittaqash syubuhati, barang siapa yang meninggalkan, berhati-hati dari perkara yang syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdhihi, maka dia telah menyelamatkan kehormatan dan kebaikan agama dan dirinya. Jadi secara wibawa tidak akan jatuh. Bahkan lebih dari itu. Anda tahu Imam Syafi'i? Itu Imam Syafi'i, Bu, saking menjaga
kewibawaan dan kehormatannya, itu sampai mengatakan begini, laukana syurbu ma'il baridi aibun fi ummati la taraktu syurba ma'il baridi. Kalau minum air dingin itu dianggap aib oleh masyarakatku, aku akan tinggalkan minum air dingin. Saking menjaga dirinya. Kita ndak curawa, wah mangan cilok mek ngewadeg. Wah iya Pak, celup nama tuh. Sampai lali ciloknya wis entek. Gak kerasa Mbak ya, iya manganmu dewangi setan. Maka orang yang meninggalkan perkara-perkara yang masih syubhat, maka dia menyelamatkan akhiratnya. Dia menyelamatkan agamanya, dia menyelamatkan kebaikan diri dan jiwanya. Berarti banyak enggak manfaatnya? Banyak. Lawang yang enggak syubhat lo masih banyak. Kenapa harus cawe-cawe yang syubhat? Kemudian, waman waqa'a fi syubuhati, ini rumus qaidah. Waman waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram. Orang yang terjatuh pada perkara yang syubhat, ingat loh ya, ketika betul-betul masih syubhat Bu, itu tidak bisa dihukumi. Maka orang melakukannya boleh apa enggak? Secara dalil boleh-boleh saja, cuma harus lebih hati-hati. Tapi lihat ini, waman waqa'a fi syubuhati, barang siapa yang terjatuh pada perkara yang syubhat, waqa'a fil haram, maka dia telah terjatuh pada perkara yang haram. Loh Ustaz, barang siapa terjatuh pada perkara syubhat, maka dia terjatuh pada perkara yang, loh Ustaz, katanya syubhat, kok haram? Ayo gimana jawabnya? Syubhat itu artinya meragukan. Maksud saya, disebutkan dalam hadis ini, barang siapa yang terjatuh pada perkara yang syubhat, maka sesungguhnya dia terjatuh pada yang haram. Lu katanya haramnya jelas, haramnya jelas. Di tengah-tengahnya haram dan halal ada. Berarti dia syubhat dong. Kalau terjatuh pada yang syubhat, ya seharusnya tidak terjatuh pada yang haram. Kan masih syubhat. Kenapa dikatakan dalam hadis ini, barang siapa terjatuh pada yang syubhat, dia terjatuh pada yang haram. Kenapa? Tip, satu, menyepelekan. Nomor dua, gini Bu. Orang kalau bermudah-mudahan dalam sesuatu yang hukumnya tidak jelas, maka dia akan gampang terjatuh pada yang jelas-jelas haram. Kenapa? Sudah berani main api. Gampang gak kebakarnya? Gampang. Maka ayat tentang zina, bagaimana ayatnya? Wala taqrabu, jangan dideketin. Artinya Allah Subhanahu wa taala sudah menyelamatkan kita, mendekati saja antisipasi. Jangan. Kalau kita tidak dekat, kejadian enggak zinanya? Enggak. Contoh. Tetangga saya punya pohon rambutan dan saya senang banget rambutan. Senang. Contoh saja, jangan tiba-tiba pulang dibawa rambutan, jangan. Sudah, apa yang terjadi? Saya kepikiran berangkat sekolah, terus mulai kuning. Pulang sekolah, seroto abang Didi. Besok lagi berangkat sekolah, mulai abang. Pulang sekolah, abang. Bagaimana caranya supaya saya tidak mencuri? Minta, beli, maksud saya, jangan dilewati, jangan dideketi, karena kalau deket satu langkah lagi ambil, tapi kalau tidak deket untuk ngambil langkahnya masih panjang, lebih gampang selamat dari yang haram ketika yang syubhat terlebih dahulu dihindari. Faham ibu-ibu? Itu loh makanya. Jangan gampang-gampang dalam urusan Facebook, Instagram, WA. Kenapa? Karena kalau sudah bergampang-gampang, memudahkan, meremehkan, nyepelekan perkara yang mengantarkan pada sesuatu yang haram, maka akan satu langkah lagi Anda jatuh pada yang haram. Termasuk urusan teman. Iya Banda? Termasuk urusan apa? Teman. Teman ini adalah wasilah untuk kebaikan atau keburukan. Hati-hati lah. Loh, dua-duanya bisa.
Bisa jadi dia menjadi wasilah kebaikan, bisa jadi dia menjadi wasilah keburukan. Kalau temannya baik, akan jadi wasilah yang baik. Kalau teman Anda baik, Anda diajak kemana? Al-Madani. Ngaji yuk, yuk. Kalau teman Anda baik, Anda diajak kemana? Yuk ikut majelis taklim, yuk. Kalau teman Anda baik, kemudian jilbab Anda masih jilbab yang belum terlalu standar syar'i, Anda diingetin, yuk tak kasih, saya punya jilbab di rumah bagus. Kamu tak kasih satu. Terus dia pakai, oh kok bagus mbak ya? Iya loh, kamu kalau pakai jilbab begini cantik. Nah sekarang kan tinggal niatnya diluruskan. Kemarin pakai jilbab gara-gara seneng apa? Kelihatan cantik ya. Nah nanti diluruskan, mbak justru pakai jilbab itu bukan untuk tampak cantik. Tapi untuk menghindari pandangan dari laki-laki yang. Nah maka itulah ibu-ibu sekalian. Barang siapa yang terjatuh pada perkara syubhat. Maka seakan-akan dia telah menjatuhkan dirinya pada sesuatu yang haram. Kalau haram dosa enggak? Dosa. Berarti kita pengen enggak berdosa? Enggak. Bagaimana wasilahnya? Jauhi dulu wasilah yang mengantarkan melakukan dosa. Apa itu? Perkara-perkara yang syubhat. Sampai sini paham? Kemudian oleh Rasulullah diberi analogi. Nah ini loh bu. Salah satu cara Nabi Muhammad memberi pelajaran kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka guru itu ya kudu pinter. Guru harus, jadi bu, tidak sekedar bisa baca hadis moro-moro ceramah. Tidak, ada caranya. Bagaimana menyampaikan, bagaimana menjadikan jamaah tidak terasa bosan. Bagaimana ketika jamaah sudah mulai duduknya wis mirang-miring. Aja diterus wis mandek kau. Bagaimana ketika materi itu susah, dibikin ringkasan biar menjadi lebih mudah. Loh bu, maaf loh ya. Kalau sekedar kajian mocok kitab dari awal diterjemahno sampai terakhir, saya bisa. Tapi manfaatnya apa buat Anda? Yo karuan tak tukokno terjemahane wocon dewe. Ya ini bukan parade pinter-pinteran bahasa Arab. Orang ceramah ini bukan menunjukkan iki loh ustadku lek mocok kitab gak keliru fathah kasroh dhamma sukun. Ngerti jar, majrur, dhammah, mansub segala macam. Dah itu. Tapi apa? Bagaimana materi tersampaikan kepada jamaah dengan mudah. Itu. Nah maka oleh Nabi Muhammad SAW diberi apa? Contoh deskripsi. Contohnya begini. Antara orang yang terjatuh pada syubhat akan terjatuh pada yang haram. Dan orang yang menyelamatkan diri, menjaga diri dari syubhat akan selamat dari yang haram. Contohnya begini. Karra'i yar'a haulal hima. Seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar pagar. Di sekitar apa? Pagar. Yushiku an yaqa'a fih. Maka tidak menutup kemungkinan gembalanya akan melompati pagar dan masuk ke tempat orang lain. Kenapa? Wes nyerempet. Nah kembali seperti zina tadi. Jangan didekatkan diri Anda pada perzinaan. Insya Allah jauh. Seperti seorang penggembala. Seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di dekat pagar. Tanaman. Maka akan sangat besar kemungkinan gembalaannya itu memakan tanaman tetangganya. Walaupun memang rumput tetangga lebih. Terus bagaimana? Supaya itu tadi ternaknya tidak akan makan tanamannya tetangga. Bagaimana caranya? Jauhkan. Jangan didekatkan ke pagernya. Jangan dideketin ke tempat tanaman tetangganya. Supaya apa? Dia tidak ada potensi untuk memakan makanan tetangga. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah. Setiap raja itu memiliki apa itu artinya? Larangan. Hima itu katakan pagar. Setiap raja itu punya batasan. Kekuasaannya ada apanya? Ada batasannya, ada aturannya, ada syariatnya, ada larangannya. Setiap raja pasti punya. Misalkan Firaun, dia paling tidak suka kalau ada seorang rakyatnya yang menentang perintahnya, langsung bunuh. Nah, maka setiap raja itu memiliki apa?
memiliki larangan, memiliki pagar. Ala wa inna himallahi maharimuhu, dan ketahuilah pagarnya Allah yang jangan sampai dilewati. Apa itu? Apa-apa yang menjadi pengharamannya. Apa-apa yang Allah haramkan jangan dideketin. Bu, ingat. Ketika Nabi Muhammad mengatakan perintah, fa'tu minhu mastata'tum. Ketika ngomong apa? Perintah. Datengin semampu kalian. Tapi ketika ngomong larangan, fajtanibu. Tidak ada semampu kalian. Tinggalkan secara total. Nah ini loh Bu. Ketika Allah itu punya larangan, apa-apa yang telah Allah haramkan, dan itu pagernya Allah, jangan dilewatin, ngelunjak Anda nanti. Jangan dilewatin. Allah melarang ini, ya sudah jangan. Karena kalau larangan tidak pakai tawar-menawar. Tapi kalau perintah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesuai keluasan dan kemampuan masing-masing. Ada laki-laki baru mampu istri satu, ya sudah jangan dipaksa dua. Sudah ya, kenapa kok mesti ada itunya ya? Itu memang sudah jadi mindset sudah. Sudah jangan diprotes, lanjut aja. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Ketahuilah pagarnya Allah itu apa-apa yang telah menjadi larangan Allah atau apa? Sesuatu yang oleh Allah telah diharamkan. Sekarang kembali, haram tadi jelas apa enggak? Ya sudah, berarti kalau ada sesuatu yang jelas haram, tinggalkan. Enggak pakai ditawar. Lah ya apa Ustaz, lah saya kerjanya gitu Ustaz. Misalkan, haram buka aurat. Lah ya apa Ustaz? Lah wong lek ndak dibuka itu gak didelok ya mbek wong. Lho ngawur kan iki. Saya pernah diceritai guru saya. Tidak saya sebutkan tempatnya karena rotok tidak baik. Dibilang beliau berangkat dari rumah mau ke kampus. Waktu itu ada mbak-mbak kantoran, walaupun ini tidak 100% benar ya. Karena orang yang buka aurat bukan berarti kita boleh lihat, betul tidak? Karena itu auratnya orang beriman, maka hak kita untuk menjaga auratnya dia. Walaupun dia buka jangan dilihat. Nah sudah, kemudian guru saya tadi masuk mikrolet, ada mbak-mbak mau berangkat kantor pakai rok mini, seragam kantor. Sama-sama naik mikroletnya. Dia bingung gitu, mirang, miring, gini. Sama guru saya itu diginiin. Ya enggak gitu banget, pokoknya didelok lah, dilihat. Lama-lama dia merasa apa? Risih, ditutupi pakai tas. Terus guru saya bilang, saya enggak tahu ini beliau cerita beneran atau coba saya dengar langsung dari beliau. Beliau bilang gini, Mbak, kalau memang enggak boleh dilihat, jangan dibuka. Kenapa Anda harus repot nutupin pakai tas, pakai kain kan? Bisa, panjangin aja. Di kantor saya harus begini. Nah ini loh Bu. Ya apa? Karena dia kerja di kantor yang seragamnya seperti itu. Nah maka walaupun yang seperti itu, kalau ngelihat yang seperti itu, doain jero niati. Ojo ning ngarepe. Ya Allah mudah-mudahan mbak yang satu ini pinter nutup aurat ya Allah. Ngenyek iku. Doain dalam hati. Ya Allah mudahkan dia untuk mampu menutup auratnya. Kalau dia kerja di tempat yang seperti itu ya Allah, kasihkan untuknya pekerjaan jauh yang lebih baik. Nah, maka kalau yang haram jelas tidak pakai tawar menawar. Tapi kalau yang halal gunakan sudah. Bismillah. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah di dalam diri manusia ada segumpal darah atau daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu baik, semua jasadnya menjadi baik. Itulah kenapa dibilang hati itu adalah panglimanya fisik. Panglima bilang bangun-bangun, panglima bilang tidur-tidur, panglima bilang sedekah-sedekah. Itu apa? Panglimanya apa? Hati. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau dia rusak, rusaklah semua
fisiknya. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati.